Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Khamis fil Timasi Lailatul Qadri. Pasal yang kelima dari kitab Maqasidus Shaum yang ditulis oleh Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam adalah menjelaskan tentang perburuan malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah surat ada yang dinamakan surat Al-Qadar, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah surat Al-Qadar juz 30. Lailatul Qadri Lailatun Syarifah. Lailatul Qadar bisa diartikan sebagai malam yang mulia. Faddalallahu ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadar diutamakan, diunggulkan, dimuliakan oleh Allah melebihi dari kemuliaan 1000 bulan, yang dalam 1000 bulan itu tidak terdapat Lailatul Qadar. Jadi kemuliaannya melebihi dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung secara kuantitas jumlah itu ada yang menghitung. Dalam kitab I'anah itu ada ulama menghitung kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Itu jumlah dari 1000 bulan. Mengenai tentang mengapa malam ini disebut sebagai atau dengan nama Lailatul Qadar, wasummiyat Lailatul Qadri imma li syarafi qadriha wa uluwi manzilatiha. Bisa jadi dinamakan Lailatul Qadar karena malam ini memiliki kemuliaan derajat dan keluhuran kedudukannya. Wa imma li'annal arzaqa wal ajala minas sanati ila sanati tuqaddaru fi tilkal lailah. Dan bisa jadi juga disebut sebagai Lailatul Qadar karena di malam ini adalah malam penentuan tentang rizki, tentang ajal dalam jangka 1 tahun. Jadi rizki seseorang adalah seorang yang mengenai takdir kehidupan seseorang itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Dalam catatan kakinya ada di bawah itu ada perbedaan, yaitu ikhtalafa fil murad bil qadr alladhi udifat ilaihi lailah. Makna qadar yang terdapat dalam Lailatul Qadar itu ada perbedaan pendapat. Artinya apa? Faqila al-murad bihi at-ta'zim. Ada yang mengatakan bahwa makna atau arti dari al-qadar adalah at-ta'zim, pengagungan. Hal ini berdasarkan teks Al-Qur'an wa ma qadarullaha haqqa qadrih, surat Al-An'am ayat 91. Jadi dalam ayat ini diartikan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar. Jadi qadar di sini artinya adalah pengagungan. Wal maknanya apa dari ayat ini, atau makna arti qadar at-ta'zim itu maknanya adalah annaha dzatu qadarin linuzulil qur'ani fiha. Pengagungan atau keagungan yang ada dalam Lailatul Qadar itu karena di malam ini Al-Qur'an turun. Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar sehingga malam ini disebut malam yang agung. Nah, kemudian dari sini biasanya ada satu kejanggalan ya di halayak umum, di masyarakat kita itu ada peringatan nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran. Lebih banyak diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Padahal jelas ya, Lailatul Qadar dalam suratnya pun
Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Saya turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kebanyakan mayoritas mengatakan jatuh pada 10 hari akhir pada bulan Ramadan. Sehingga ada kontradiksi, seolah-olah ada kontradiksi. Loh, padahal nuzul Quran yang kita kenal itu biasanya tanggal 17. Kok mengapa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 20 ke atas, 10 hari akhir? Itu bagaimana? Manakah yang benar gitu? Ini banyak khilafiyah atau perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 7, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan, ada yang mengatakan bahkan di luar bulan Ramadan. Ada yang mengatakan begitu. Kemudian soal perbedaan pendapat itu kita maklumin. Tapi yang mayoritas adalah mengatakan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah, dalam hal ini perlu dipahami bahwa Al-Quran itu turun melalui 2 tahapan, yaitu dari Allah langsung turun ke langit dunia. Quran diturunkan dari Allah langsung ke langit dunia, kemudian dikumpulkan. Di situ ada yang dinamakan Baitul Izzah. Itulah yang diyakini oleh mayoritas pendapat bahwa pada saat itulah Al-Quran diturunkan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar ini Al-Quran turun dari Allah ke langit dunia yang dinamakan Baitul Izzah, belum kepada Nabi Muhammad. Baru setelah di Baitul Izzah itu kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun dan berawal pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya 13 tahun sebelum Hijriah. Jadi perlu dipahami seperti itu biar tidak menjadi pertanyaan yang berkepanjangan. Sekali lagi bahwa Al-Quran diturunkan melalui 2 tahap. Yang pertama dari Allah langsung diturunkan ke langit dunia dan dikumpulkan dalam tempat yang dinamakan Baitul Izzah. Itu diturunkan sekaligus langsung satu paket Al-Quran. Kemudian itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi peringatan yang selama ini banyak digelar di masyarakat, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, peringatan nuzul Quran, itu bisa jadi mengacu pada pendapat yang mengatakan bahwa diturunkannya Al-Quran pada Nabi Muhammad itu pada tanggal 17 bulan Ramadan. Au lima yaqa'u fihi min tanazzulil malaikah, atau bisa juga karena pada malam ini, pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi. Au lima yunzalu fiha minal barakah war rahmah wal maghfirah, atau bisa juga alasannya adalah karena pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan barakah, diturunkan rahmat, dan diturunkan maghfirah. Ada satu riwayat ya, meskipun riwayat ini diperdebatkan, ada yang mengatakan bahwa ini dhaif, yaitu seperti pembagian hari di bulan Ramadan, yaitu 10 hari awal, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. 10 hari awal yang kita populer di kalangan masyarakat adalah ada kemuliaan berupa rahmat. Jadi 10 hari pertama di bulan Ramadan turunlah rahmat Allah. 10 hari kedua di tengah-tengah Ramadan itu ada maghfirah. Dan 10 hari terakhir ada itqum minan nar, itu terhindar dari adab neraka. Itu dianggap dhaif ya. Jadi meskipun demikian, itu bisa boleh saja dalam hal fadhailul a'mal diamalkan sebagai motivasi untuk kita memperbanyak ibadah. Ya, sebenarnya sepanjang bulan Ramadan, karena kemuliaan bulan ini, jelas di situ banyak maghfirah, banyak rahmat, banyak kemuliaan-kemuliaan yang lain yang tidak
tidak perlu dikotak-kotakan 10 hari ini 10 hari ini, enggak. Kita yakini bahwa ini adalah bulan yang penuh rahmat, itu sudah cukup. Kemudian au annalladzi yuhyiha yasiru dza qadarin, atau kemuliaan ini juga tergantung pada subjek individu manusianya, bahwa orang yang menghidupi malam Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah, baik ibadah ritual, spiritual maupun sosial bisa juga, itu dia akan memperoleh derajat yang agung. Itu makna pertama, yaitu at-ta'zim. Al-Qadar dimaknai sebagai at-ta'zim. Kemudian ada lagi yang mengatakan maknanya adalah at-tabdiq. Maknanya adalah tabdiq itu penyempitan. Kakolihi wa mangkudiru alaihi rizquh, yang mengatakan bahwa qadar berarti at-tabdiq, penyempitan, itu tendensinya adalah teks Al-Quran, yaitu wa mangkudiru alaihi rizquh. Dia orang itu disempitkan rizkinya, di surat At-Tolak ayat 7. Makna dari at-tabdiq di sini adalah ikhfa'uha 'anil ilmi bita'yiniha, penyamaran atau penyensor, disensor kapan Lailatul Qadar itu jatuh. Jadi ada pensensoran di sini, nggak lulus sensor Lailatul Qadar itu. Artinya bisa jadi kenapa Lailatul Qadar ini dirahasiakan, disensor, karena supaya manusia itu berlomba-lomba mencari tahu atau berlomba-lomba beribadah kapan kira-kira tepatnya, sehingga tidak hanya menunggu ini jadwalnya. Kalau misalkan seandainya ketahuan ya, seandainya tahu bahwa Lailatul Qadar tanggal 21, maka barangkali kebanyakan akan menentukan ya udah tanggal 21 aja kita beribadah banyaknya, yang lain tidak usah. Nah, maka inilah sir atau rahasia daripada kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan, supaya manusia itu mencari tahu terus menerus. Auli annal ardo tabiqu fiha 'anil malaikah, atau bisa juga alasannya kenapa tabiq, yaitu karena pada malam Lailatul Qadar malaikat turun, berdemonstrasi turun semua ke bumi, sehingga seolah-olah ramai, rupek atau sempit, ramai dipenuhi oleh para malaikat. Itu perbedaan Lailatul Qadar. Kemudian ada yang memaknai Al-Qadar sebagai bimakna Al-Qadar dengan difathahkan dalnya, alladzi huwa muakhil qada, yaitu bagian dari ketentuan atau qada, ketentuan takdir. Wal maknanya apa? Annahu yuqaddaru fiha ahkamu tilkas sanah. Seperti tadi sempat disinggung bahwa pada malam Lailatul Qadar itu ada pemutusan atau ketentuan tentang rizki atau ketentuan hukum-hukum takdir, rizki dan ajal yang tadi disinggung di awal. Liqaulihi, tendensi ayatnya adalah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut dibedakan antara beberapa perkara yang hak dan yang batil secara bijaksana. Surat Ad-Dukhan ayat 4. Kemudian wabihi Shaddaron Nawawi kalamah, dan berdasarkan ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim ini, Imam Nawawi memulai kalamnya, memulai dawuhnya, faqala qala ba'dul ulama summiyat Lailatul Qadri lima taktubu fiha al malaikah minal aqdar. Kata Imam Nawawi dalam kalamnya mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan malam tersebut dinamakan malam Lailatul Qadar karena pada malam itu para malaikat mencatat beberapa takdir manusia, yaitu berupa arzak, ajal, dan takdir yang lain. Jodoh mungkin termasuk. Kemudian liqaulihi ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya tadi itu. Ini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq wa ghairuhu minal mufassirin bi asanid shahihah
an Mujahid wa Ikrimah wa Qatadah wa ghairihim. Itulah sekilas tentang perbedaan makna dari al-qadar, yaitu ada at-ta'zim, ada at-tasdiq, dan ada al-qadar dengan difathahkan dalnya. Itu sekilas perbedaan makna al-qadar. Kemudian wa tanazzalul malaikatu warruhu fi tilkal lailah, sebagaimana disebut dalam ayat surat Al-Qadr, yaitu tanazzalul malaikatu warruh, yaitu para malaikat dan malaikat Jibril. Warruh di sini adalah yang dimaksud menurut tafsiran ulama, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dan para malaikat rombongan yang lainnya itu turun ke bumi pada malam tersebut. Fayusallimuna alal mujtahidin. Kemudian ketika turun mereka memberikan salam kepada para orang-orang yang beristihad, belajar bersungguh-sungguh. Ada footnote-nya, yang dimaksud istihad di sini ada yang mengatakan aslinya wala'alaha muharrafatan anil mutahajjidin. Ada yang mengatakan maksudnya adalah mutahajjidin, yaitu orang-orang yang bertahajud. Sama sih sebenarnya. Jadi ada terminologi jihad, ijtihad, dan mujahadah. Kurang lebih begini. Kalau jihad itu makna konotasinya lebih terhadap upaya fisikal, aspek fisik. Jihad berperang misal dalam kondisi yang memang mewajibkan jihad, ya harus berjihad. Seperti halnya dulu ketika kita masih dijajah oleh kolonial, maka kita wajib berjihad secara fisik. Kemudian ada ijtihad. Ijtihad itu bersungguh-sungguh dalam aspek intelektual atau akliyah, dalam aspek kerja otak. Itulah ijtihad. Makanya disebut para ulama itu sebagai mujtahid atau orang-orang yang beristihad. Jadi para intelektual, para pelajar, para mahasiswa dan semuanya itu sering melaksanakan upaya kerja ijtihad, kerja upaya-upaya intelektualisme. Kemudian ada mujahadah. Mujahadah ini bersungguh-sungguh. Konotasi maknanya, makna konotasinya mengarah terhadap aspek spiritualitas, yaitu mujahadah. Maka seringkali dikenal mujahadah kubro, semisal istighosa itu dikenal dengan sebutan mujahadah. Itulah terminologi juhdun, bersungguh-sungguh. Waqtalafal ulama. Tadi dikatakan bahwa para malaikat dan yang dipimpin oleh malaikat Jibril itu turun ke bumi dan kemudian memberikan salam terhadap orang-orang yang beristihad atau bermujahadah, berjihad. Para ulama berbeda pendapat. Apakah salam itu memang murni dari malaikat sendiri atau titipan dari Tuhan, dari Allah? Hal yusallimuna alaihim min tilqa'i anfusihim aw yuballighunahum assalamu an rabbihim. Apakah para malaikat itu menyampaikan salam murni dari diri mereka sendiri atau mereka hanya menitipkan salam dari Allah Subhanahu wa taala? Wa inna lailatan ya'ti fihal 'aid. Ada yang mengatakan bahwa malam ini, malam Lailatul Qadar itu terdapat aid, kebahagiaan, Idul Fitri, kembali kebahagiaan. Bisa jadi kebahagiaan. Fiha taslimu rabbil alamin alaihi. Nah, di sini mengatakan di malam tersebut ada penyampaian salam dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ada perkhilafan itu, ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya salam dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada para malaikat untuk disampaikan kepada manusia. La jadirotun antakuna khairan min alfi syahr. Sehingga karena malam tersebut ada penyampaian salam dari Allah, maka patutlah malam ini, malam Lailatul Qadar itu dianggap lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu berapa? 83 tahun lebih 4 bulan. Umur kita belum tentu mencapai sekian tahun itu. Barangkali kita umurnya hanya mencapai 30 tahun, 50 tahun. Maka malam inilah menjadi bonus yang besar bagi kita untuk menyongsong ibadah pahala di malam Lailatul Qadar. Wa bi ay yaltamisaha al-mutalamisun.
Dan di malam ini banyak orang-orang yang berburu Lailatul Qadar, wa yatlubaha at-talibun, dan mencari-cari malam Lailatul Qadar. Walidzalika iltamasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a sahbihi washolihuna min ba'di. Oleh karenanya, karena malam ini sangat mulia, ada penyampaian salam dari Allah, ada kebaikan-kebaikan pahala yang besar, khairum min alfi syahr, maka Rasulullah pun bersama para sahabat mempraktekkan berburu malam Lailatul Qadar, dan juga dilakukan oleh orang-orang soleh pasca generasi Rasulullah. Wahia, nah sekarang kapan sih waktu tibanya Lailatul Qadar itu? Di sini ada banyak perbedaan. Wahia fil ashril awakhir min Ramadan. Ada yang mengatakan, menurut Syekh Izzuddin dalam kitabnya, Lailatul Qadar itu jatuh di 10 hari akhir bulan Ramadan. Jadi 21 ke atas. Wahia ilal autar aqrabu minha ilal asfa'. Lebih tepatnya itu prediksinya jatuh pada tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Itu lebih mendekati kepastian jatuhnya Lailatul Qadar daripada asfa', angka-angka yang genap 22, 24, 26, 28. Jadi yang lebih mendekati jatuhnya Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal yang ganjil. Wa dhahiru annaha Lailatul Hadi wal Ashrin. Tapi ada di sini Imam Syekh Izzuddin Ibn Salam mengatakan yang zahir, yang jelas malam Lailatul Qadar itu kemungkinan besarnya ya jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Mengapa? Ini tendensinya li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha tsumma umsiha. Karena diriwayatkan, diceritakan bahwa di tanggal 21 Ramadan itu Rasulullah melihat adanya Lailatul Qadar, tapi kemudian beliau dilupakan. Jadi seakan-akan beliau itu lupa kapan ya tibanya itu. Wa dzakara annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in wa tinin. Dan disebutkan bahwa beliau Rasulullah bersujud di pagi harinya di atas air dan di atas bumi. Ajaib ya. Kemudian wasahha annal masjida waqafa Lailatul Hadi wal Ashrin. Dan ada riwayat yang dianggap sahih bahwa Masjid Rasulullah itu pada malam hari tanggal 21 Ramadan itu diguyur hujan. Waqafa itu artinya diguyur hujan. Waru'ya atharutin, dan beliau waru'ya atharutin ala jabhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anfih. Kemudian beliau diimpikan, diberi mimpi bahwa ada bekas tanah di jidat Rasulullah, bekasnya, dan juga hidung. Jadi itu bekas sujud artinya. Jadi malam harinya diguyur hujan, kemudian diberikan mimpi bahwa Rasulullah wajahnya itu ada bekas tanah di jidat dan hidungnya. Watarojjahat Lailatul Ihda wa Ishrina bi annahu akhbaru annal qamar kana lailatuhu kasyibri jafnatin. Dan ada yang mengunggulkan pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Hal ini juga bisa diketahui bi annahu akhbaro, bisa diketahui tanda-tanda fisiknya apa? Annal qamar kana lailatuhu kasyibri jafnatin. Jadi pada malam Lailatul Qadar, tanda-tanda atau ciri-ciri identifikasi malam Lailatul Qadar itu adalah bulan pada waktu itu seperti sigaran atau separuh mangkok.
mangkuk. Jafna, syitkin itu sigaran atau belahan, jafna itu mangkuk. Jadi bulan pada malam turunnya Lailatul Qadar itu berbentuk seperti sigaran atau belahan mangkuk gitu. Wala yakunul qamar kasyibli jafnatin illa lailatas sabi' wa lailatal hadi wal ashrin. Dan menurutnya bulan yang berbentuk seperti itu, berbentuk seperti belahan mangkuk, itu hanya terjadi pada malam ke-7 dan malam ke-21 Ramadan. Itu ya. Jadi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan intinya di angka ganjil itulah kita harus semangat beribadah untuk mencari berburu Lailatul Qadar. Tapi ada yang prediksinya meyakinkan yaitu pada tanggal 21 Ramadan. Hal ini berdasarkan cerita yang diriwayatkan tadi bahwa Rasulullah melihat Lailatul Qadar di tanggal tersebut, tetapi seolah-olah beliau itu dilupakan. Meskipun demikian perlu diingat bahwa ini bukan berarti memilah-milah kita hanya bersemangat di tanggal ganjil, di tanggal genap tidak usahlah, santai aja. Tidak perlu terjebak pada hal-hal yang kalkulatif seperti itu. Artinya di bulan Ramadan ini ya tentu kita sepanjang bulan Ramadan selayaknya kita memanfaatkan momentum ini untuk beribadah, berburu pahala yang besar. Tidak perlu memilah-milah, meskipun mungkin intensitasnya saja yang dinaikkan. Kalau tanggal ganjil, karena di situ ada bulan malam Lailatul Qadar, alangkah lebih baiknya intensitasnya ditingkatkan, lebih ekstra lagi untuk beribadah.